Timba Cito, podcast dari Timba Studio. Dengarkan via YouTube dan Spotify. Apa doang? Dongo aja lah. Oke, halo teman-teman, kita di malam hari ini lagi ada di program Timba Cito, salah satu konten dari Timba Studio. Malam hari ini kita kedatangan the one and only Liza Aditya. Halo, assalamualaikum semuanya, Timba sana. Aku Liza Aditya. Aku salah satu putri daerah Kampar, bukan kah begitu? Iya. Iya nggak sih gue? Iya. Emang iyain lahirnya aja ya. di Iya, lahirnya di Kampar? enggak sih sebetulnya. Tapi Lahirnya? kayak jadi domisili aja gitu loh. Oh, besarnya Remajanya di Kampar. Jadi aku membanggakan Kampar, walaupun aku bukan orang asli sini ya, Iya. tapi aku tuh sangat proud gitu loh. Tuh denger tuh untuk yang Iya. nonton ya. Gitu. Soalnya kebiasaan orang Kampar itu ketika mereka ke kota gede, ke kota Nggak, besar gitu, pura-pura. mereka nggak mengakui. Oh enggak, mereka kalau di aku sih Kampar gitu. ngaku. Jadi kalau misalnya di TV, aku bisa ditanya tinggalnya di mana? Di Bangkinang gitu. Terus Bangkinang itu apa kayak gitu. Dan pada akhirnya aku ngelihat ada banyak banget orang-orang yang berkualitas ya. Maksudnya Ya, bener-bener. hal-hal hebat yang sebelumnya tuh belum pernah kita temukan gitu. Dan ternyata ada di Kampar. Iya, Say iya. orang-orangnya atau tempat pariwisatanya, dan juga ada banyak hal lainnya. Nah, kembali lagi ke aku tuh sekolah di Bangkinang dari SD kelas 4. Sebelumnya aku lahir di Aceh dan aku di Aceh. Terus dari SD aku lanjut ke SMP, satu sekolah juga sama dia, ya kan? Nah, jadi aku basicnya kalau ditanya aku nih apa sih gitu Ya, ya. basicnya. Nah, jadi aku tuh seorang seniman. Aku pecinta seni sejak kecil gitu. Aku hobi bernyanyi, aku hobi main teater, aku hobi melukis dan lain sebagainya. Terus Tapi yang dikenal orang Liza itu siapa gitu? yang dikenal Apa gitu? orang, awal sekali aku itu ke Jakarta itu dulu inginnya main teater. Tapi gue main teaternya di sini. Di sana mah udah nggak dapat main teater, malah jadi figuran coy. Dibayar 40.000. Udah beda ininya ya. Iya. Ternyata Berarti pertama kali dibayar untuk jadi yang begitu kayak artis atau figuran itu 40.000. Jadi figuran, pertama kali 40.000 udah gaji pertama. gaji pertama, dan itu pun kena tipu. Katanya ikut pemilihan ini aku di sini doang nih, ngomong aku belum pernah speak up dimanapun. Jadi aku datang ke Jakarta, itu aku ikut pemilihan model dan artis kayak gitu, pemilihannya di Pekanbaru. Terus sampai sana katanya, namanya kita orang kampung ya, aku pun belum punya pengalaman ya gimana tinggal di kota gitu ya. Terus kayak, iya nih kamu kalau mau syuting kamu harus gabung manajemen ini dulu, kamu bayar 15 juta. Zaman dulu 2007 15 juta tuh gede coy. Yo men. Iya. Saat ini 15 juta aku mah tinggal gesek kelar tuh. Dulu jajan sehari 10.000 itu. Zaman pun sekarang ngap-ngap. 15 juta tuh gue kebeli motor gitu zaman dulu. Di sini boleh gak sih lo gue? Nggak boleh. Jangan. Iya. Bebas Boleh, aja. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa, Oke. pakai aja. Nah, jadi kayak 15 juta terus aku setor ke dia. Job pertama aku diajakin jadi figuran. Setelah itu aku nggak pernah dapat job lagi dari tempat itu. Dan itulah kerasnya Jakarta. Itu kayak kena tipu gitu ya berarti ya. Padahal di sini tuh aku udah jadi pemain teater gitu kan. Terus sampai sana jadi figuran dulu. Aku lanjutin sekolah aku sampai akhirnya aku lanjutin kuliahku di Institut Kesenian Jakarta. Nah, setelah aku punya link, aku punya lingkungan, aku coba peruntunganku ikut Indonesian Idol. Oh, jadi pernah. Sempat Itu jadi pernah ikut peserta. audisi gitu ya. Sempat jadi peserta tapi mengundurkan diri gitu karena bentrok dengan kemungkinan lain. Jadi aku kayak mikir kayaknya nggak mungkin lah ya. Sorry. Di luar jangan di sini ya, lagi syuting. Oke. Emang Jadi- suka begitu Liza tuh. Nah, jadi udah gitu ternyata nggak mungkin kan aku mundur. Jadi aku gagal jadi Indonesian Idol. Setelah itu aku udah lulus kuliah, aku sempat jadi kreatif di Trans TV. Sempat jadi kreatif. Terus sempat jadi Astrada. Nah, di sini nih titik baliknya. Jadi pas jadi Astrada, terus kata dosenku, si sutradaranya, lu ngapain di sini, lu in frame aja. Akhirnya aku dikasih lah film perdana, film horor waktu itu. Ingat nggak sih cerita Saiful Jamil kebalik mobilnya? Kilometer 97. Nah, aku tuh ada di layar lebar itu gitu. Dan untuk dapetin peran di situ gue beli peran. Anjir. Sesusah itu untuk ya. untuk jadi seperti ini. Susah banget. Setelah itu belum juga beruntung nih. Sampai akhirnya aku ketemu dengan Aditya bantu aku di Bali TV, Diayomi. diajarin kamu VO begini, kamu presenting begini. Aku bilang sama dia, aku nggak pernah jadi presenter. Kamu bisa. Akhirnya aku dapat job dari program 1 sampai akhirnya aku punya program khususku sendiri gitu.
Dan ini semua tuh memakan waktu bertahun-tahun, bukan yang kayak datang dari Bangkinang terus langsung Jep, jadi langsung gitu dapet kan. ya. Makanya kan dulu kan pas pertama datang tuh ada omongan-omongan gatel ya. Misalnya kalau padahal aku lihat loh gitu di antara mereka yang ngomongin aku di zaman dulu, sekarang kalau nggak DM, "Hai Liza, ya ampun Liza cantik banget sekarang, Liza boleh minjem duit nggak sih?" gitu. Gitu. Itu tuh ada. Banyak kayak gitu ya. Banyak yang kayak gitu. Berarti itu jadi standarisasi kalau kita sukses tuh ya. Oh iya, Ada teman-teman yang dulu dulu nggak kenal. yang- Zaman sekolah iya. kita nggak pernah ngobrol sama dia. Terus dia suka ngebully kita. Tapi udah gitu nggak pernah kenal, nggak pernah deket, tiba-tiba minjem duit. Ada begitu. Ada ya. Ada. Kayak gitu ya. Nah, terus dulu paling ngomong, iya paling artis-artis palsu. Dia nggak tahu gue udah berdarah, gue udah syuting dibayar 40.000 jadi figuran, ya kan? Iya. Dan pada akhirnya jadi kepuasan tersendiri. Pada akhirnya aku bisa membuktikan ke siapapun bahwa gue bisa. Ibarat Gitu. tuh Nah, gimana ya, effortnya tuh iya, effort aku tuh kelihatan menghasilkan gitu. gitu ya. Nah, akhirnya dari jadi presenter, terus 2018 aku ketemu sama Miki Avi, Ilham Idol, terus mereka bantuin aku untuk aku punya lagu sendiri gitu. Tapi itu kan bukan lagu asli kamu kan? Lagu aku yang pertama, single pertama kan yang ini tuh Kisah Yang Salah. itu single kedua. Oh, itu Single kedua. pertama justru itu nggak dipromoin. Itu judul lagunya Mencintainya. Jadi itu tentang cinta segitiga, lagu kedua tentang cinta segitiga, kayaknya curhat ya, Wak. Nah, terus akhirnya kalau ditanya sekarang Liza apa sih? Ya udah, Liza dulunya pernah jadi figuran. Berarti basicnya itu ya, basic Pernah, itu seni pernah kayak acting, ya. presenting, singer. Singer, oke. Gitu. Berarti jadi sekarang yang udah mau tahu Liza itu siapa sih? Dia itu presenter, dia juga singer, satu lagi dia juga di bagian Apaan? Iya, presenter, aktris, dan juga ya singer gitu loh, 3. Iya. Kalau Pokoknya- model enggak, karena gue pendek. Iya, pokoknya kalau pengen tahu seorang Liza Arita itu seperti apa di Instagram ya. Di Instagram, di Google, di mana aja. Berarti udah masuk Wikipedia berarti nih. Tentu sudah. Wikipedia Liza Arita. Alhamdulillah loh, nggak mudah loh, ya kan. Ya. Iya, benar. Jadi itu pelajaran tuh untuk teman-teman. Jadi kalau pengen berhasil itu nggak cuma beli followers. Enggak campus, enggak jalan Iya. pintas itu enggak ada. Ya. Perjuangan kalian itu nggak akan membohongi hasil yang Hasil, kalian dapatkan. iya. Kalau kalian Betul. pengen hasil yang seperti yang dirasakan oleh seorang Liza Aditya itu ya Itu tuh perjuangannya juga. perjuangannya tentu harus lebih lagi gitu Iya, kan, nggak benar. cuma dengan kalian cuma ngebacot-bacot di sosial media gitu kan. Itu yang bikin kalian terkenal nggak juga Nggak gitu juga. kan. Masih banyak Ngebacot, struggle. iya, yang penting ngebacot boleh tapi ada isi. Nah, Iya, itu ngebacot penting berisi. tuh, itu Ngebacot penting. tapi lu nggak ada isi, yang ada ditangkap polisi entar. Nah, iya. Nah, Baiklah. Berarti itu ya basicnya seorang Liza Aditya. Mungkin yang kalau masih ada lagi pertanyaan, lihat aja. Biasanya tuh ada tuh kan yang bisa ngeliat Instagram tuh. Kan kita bisa ngeliat tuh ada hanya untuk senang-senang gitu. Konten kreator gitu kan. Kalau seorang Liza Aditya apa tuh? Artis. Artis. Cek aja sendiri. Berarti udah kelihatan di situ. Iya. Dia biasanya Iya. artis. Gitu. Iya. Tapi kan nggak enak sebetulnya kayak gue ngaku-ngaku. Kamu apa? Iya kadang Iya, gue ngaku di IG gue gitu. kadang banyak loh yang kayak gitu ya. Enggak, tapi aku walaupun nulis gitu ya udah di verify, tapi semua infotainment kalau beritain aku juga titlenya artis gitu loh. Liza Aditya artis atau penyanyi gitu. Oh, gitu ya, gitu. Liza Aditya ini kayak 11-12 sama Nikita Mirzani. Emang kayaknya. temen gue. Iya bener. Nyai Liza. Nyai Liza. Enggak, aku kalau sama fansku namanya Liza Nation, aku dipanggilnya Queen. Jadi aku harus seperti Queen. Liza Nation ya. Liza Nation. Kalau ini Rifka nih. Rifka Nation. Agak mendingan apa dong? Ini mendengar. Mendingers. Ya, mendengar. oke. Enggak dia mah, jadi- dia punya nanti namanya sahabat Rifka. Noah kali sahabat. Kayak kekei, kayak kekei. Anjir. Hai sahabat. Keke, jangan marah. Enggak gue bantuin lagi lo ya. Itu kalau Keke itu bagus loh itu orang-orang di belakang dia. bagus, gitu. Dia temen tuh aku kayak juga. seakan dia tuh dijadiin maskotnya gitu kan oleh orang-orang Ya di kayak belakang Keke aja, walaupun dia terlihat bego, ya kan? Tapi Tapi jadi dia punya- sesuatu. Jadi iya. jadi gitu. Menghasilkan. Kalau kamu mau jadi sesuatu jangan setengah-setengah. Kalau mau cantik banget, kalau mau bego banget, kalau mau pinter banget, kalau mau nyablak lu nyablak banget. Jangan nih bego nih tapi so pinter. Iya. Iya, benar itu penting banget. Terus kayak aku walaupun dipanggil Queen, tapi aku nggak bisa bersikap seperti Queen. Pada akhirnya fans aku Lore tuh, aja, ya nggak, ya udah gitu loh. Mau gimana? Gitu. Iya. Pokoknya mereka kalau fans aku kayak misalnya berantem, Queen jangan terlalu
berantem ya Queen, iya. Gitu. Iya doang, tapi kok berantem ya juga. Iya benar. Gitu, enggak, tapi intinya tetap harus berprestasi lah. Ya, Mau gimana? jangan kosong lah. Jangan seakan-akan berisi tapi sebenarnya kosong gitu kan. Iya. Oke deh. Itu basicnya seorang Liza Aditya. Kalau untuk ini sekarang kan lagi pandemi nih. Di pandemi seperti ini tuh kegiatannya itu kayak gimana sih sekarang tuh? Kegiatan, alhamdulillah Kegiatan banget kegiatannya. Apakah itu mengurangi dari segi finansial atau misalnya Pastilah berimpact. Tapi banyak ya penontonnya, I love you. Ya. Jadi kalau misalnya pandemi itu gini, awal tahun itu 1 Januari aku tuh omset gede-gedean. Karena aku sendiri selain sebagai seorang entertainer, aku juga seorang pebisnis. Aku punya beberapa bisnis di bidang cleaning. Lalu di bidang makanan, skincare, beauty house. Semua gue garap apa yang bisa jadi duit gitu ya. Nah, intinya adalah dari semuanya pasti ada impactnya ketika pandemi ini. 1 Januari karena banjir di Jakarta, omset luar biasa. Per 1 bulan itu bisa dapat 200 sampai 300 juta. seminggu? 1 bulan. 1 bulan. Wah. Gila lu kalau Itu berarti kemarin Kaya itu berarti kemarin emang parah banget Jakarta. parah banget banjir. Pokoknya sejabodetabek itu alhamdulillah cleaningku 99 Home and Clean Solution itu kita handle banyak kantor, rumah dan juga hotel gitu kan. Tapi kenapa nggak mau masuk gitu ke Bangkinang gitu kan? Ke Bangkinang. Nolongin orang-orang yang mager-mager, anak rebahan. Sebetulnya gini, aku mau bersihin tempat tidur. Aku tuh punya yang cabang di Bandung, punya cabang di Bali, punya cabang di Palembang. Setiap kota nih dia punya tipikal customer yang berbeda-beda. Iya benar. Let's say orang Bangkinang itu dia tidak akan mau spend money untuk bersih-bersih. Better gue punya waktu sedikit, gue bersih-bersih sendiri. Nah itu habitnya orang Bangkinang. Tapi ada orang-orang kota seperti Surabaya, Jakarta, Bali, mereka tuh orang sibuk dimana yaudah gue bayar yang penting rumah gue bersih. Nah jadi tipikal seperti ini belum tentu akan membuat bisnis itu bisa stable di kota lain. Bener-bener. Apalagi kalau di Bangkinang tuh tipikal orangnya juga nggak cuma mager sih, kayak mereka juga perhitungan gitu. Betul. Buat ngeluarin budget buat bersih-bersih. Mending ya, jadi intinya sebagai seorang founder atau kamu mau menjadi seorang entrepreneur, kamu mau bikin bisnis, kamu tuh harus tepat memilih sasaran market. Kalau kamu ngelihat si A sukses dengan bisnisnya ini, belum tentu kamu akan sukses. Kenapa? Surveinya kamu, marketnya kamu belum tentu sama. Iya, Gitu. Dan berbicara tentang pandemi di bisnis aku cleaning ini, alhamdulillah up karena kan banyak disinfektan, banyak hygiene cleaning, kantor kayak gitu-gitu, rumah, malah tidak drop gitu. Terus kayak bisnis makanan drop. Bisnis makanan drop, akhirnya aku memutuskan untuk bikin bisnis lain di bidang kecantikan. Karyawan aku arahin untuk di bidang kosmetik ini, jadi kita lebih bermain online dan mereka aku arahin untuk di gudang, untuk shipping dan lain sebagainya gitu. Jadi aku melirik kemampuan lain dengan orang WFH, kayaknya ada kesibukan lain nih di rumah, ada orang yang butuh produk ini gitu. Jadi hal-hal seperti itu tetap survive. Kalau bisnis kecantikan nggak begitu hidup saat ini, tapi tentu masih hidup sekedar untuk bayar omset, bayar gaji mah ada, tapi kalau omset nggak ada ya gitu. bermuter-muter di situ aja. Iya kayak gitu. Belum gue kasih tahu kalau sebagai artis aktivitasnya gimana dari selama pandemi. Off air nggak ada, jadi artis tuh pada miskin semua. Memang kita ngefek banget. Off air kan nggak boleh, keramaian nggak boleh. Tapi aku alhamdulillah masih ada program-program yang aku masih pegang, program TV, program-program streaming yang aku masih pegang. Berarti on air yang nggak ada? On air aku masih ada, off air nggak ada. Mungkin itu faktor artis-artis TV itu masuk ke YouTube ya. Kalau Liza sendiri? Aku sendiri juga sedang giat memproduksi banyak konten untuk YouTube aku. Karena finally orang-orang di TV akan nonton YouTube. Benar. Jadi event itu mau nyanyi, mau bikin talk show, podcast atau whatever apapun itu bakal perginya ke YouTube. Akhirnya akan ke YouTube. Dan aku subscriber udah lumayan, watch time-nya, tapi memang masih proses monetize, tapi belum. Jadi belum ada duitnya. Mau dibantu untuk ditonton. Terima kasih. Jadi untuk teman-teman yang ingin membantu, silakan subscribe Timba Studio. Betul. Bener. Karena mereka bikin video ini aja effortnya luar biasa, teman-teman. Kalian nggak tahu aja taruh kameranya di mana. Jadi supaya subscriber naik, ada income, nanti lebih proper gitu kan. Ya tolong di subscribe ya. Kan subscribe gratis kata Atta.
Selain jadi artis kan, jadi entrepreneur, ada nggak sih kayak ada hal yang belum dicapai gitu, kayak goals dari dulu tuh pengen banget gitu. Apakah artis atau entrepreneurnya udah cita-cita dari dulu gitu? Nah kita kan dari kecil kan ditanya tuh, Liza besok mau jadi apa kalau udah besar? Jadi dokter gitu. Nah, iya. Itu kayaknya di TK-TK gitu. Karena kan kalau di daerah ini, kalau di daerah kita ini kan kayak gitu tuh. Kalau ngelihat orang itu berdasar kayak nggak usah lah sama dia nggak PNS. Sebetul gitu kan. ya, itu loh. Nah, Itu stigma loh. orang seperti itu itu. stigma loh. Nah. Tahu nggak sih gara-gara begitu ya? stereotype ya. Sorry aja ya, padahal duit gue banyak loh. Nggak maksud aku gini loh. Itu kan stigma ya. Jadi ketika ada laki-laki, dia itu angkatan, pangkat tinggi. Ketika dia bertemu dengan satu PNS atau dokter, kemudian satunya aku, dia tidak akan pilih aku. Iya. Padahal mungkin saja secara finansial Lebih gue besar. lebih kuat. Iya. Tapi karena apa? Karena aku tidak ada title profesional. Iya benar. Makanya aku balas semuanya dengan aku menjadi CEO untuk company-ku sendiri. Ya gue bukan PNS tapi Setidaknya tapi gue punya perusahaan sendiri. Iya punya Tapi bisa menggaji PNS 50 orang. Ya sih. Insya Allah bisa. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalnya kan biasanya tuh yang kayak gitu tuh ditemuin pas di sebuah hubungan gitu kan. Gitu. Maaf ya buat PNS ya. Dalam sebuah hubungan gitu kan, Kak. Misalnya kalau ada pasangan gitu pengen tahu satu sama lain itu kan harus gitu yang kayak gitu gitu kan, harus wah dia nggak PNS gitu. Betul, Emang coba yakin Rifka, gitu? Rifka kan nggak PNS, pasti agak gitu kan kalau pulang kan. Misalnya kayak, kan si Rifka bukan PNS, ngaku aja lo. Enggak, aku nggak tanyain soalnya suami aku kan di sana. Dia Tapi mau kan dia bukan apa? PNS kan? Enggak kalau misalnya orang sini. Iya emang kemarin aja pas aku udah S1 pulang jadi PNS katanya. Gitu kan? Ya elah gue Enggak, padahal mak bapak dia PNS loh. Padahal mak bapak dia PNS. Iya loh. benar. Dulu mungkin masih bisa kayak gitu ya, kayak orang tua dulu itu karena kayak gimana ya, kayak pola pikir orang tuh kan masih kayak gitu. Iya. Sementara kemajuan zaman kan sekarang tuh udah kita harus menyesuaikan diri gitu kan. Iya. Nggak harus dengan yang seperti itu aku lagi. sih tidak mengecilkan PNS-nya ya. Maksudnya Benar. apapun profesinya tuh Iya, sebuah kalau menurut biasa. aku Iya. sih zaman sekarang Tapi jangan Jangan ada terlalu monoton ke situ. jangan menspesialisasi satu profesi gitu loh. Sekarang orang jualan bakso aja bisa punya omset 2 miliar, coy. Iya, benar. Gitu loh. Jadi ya maksudnya kayak gitu. Jadi semua orang tuh ada rezekinya masing-masing Iya. gitu. Nah balik lagi nih yang kita tanyain tadi itu kan, ada nggak sih cita-cita atau cita-cita goals lain. yang pengen gitu selain dari Apa ya? artis tadi sama entrepreneur tadi gitu? Jadi gini, kalau misalnya di entertain itu kan pasti akan ada masanya ya. Bener, karena kan nggak semua Nggak akan nggak selalu seumur kayak hidup gitu kan. Iya, seumur hidup mau mati ya. Oke, terus maksud aku big goals aku tentu membesarkan company aku, dan itu yang sekarang aku lagi prepare gitu. Kayak aku kan ada beberapa cabang company nih, ada beberapa investasi kayak gitu. Nah pengen memang fokusnya lebih ke bisnis, mungkin ketika usia aku sudah 30 plus. Nah udah jadi mau cooling down dikit. iya, jadi memang aku udah kayak sekarang aku lagi ngebangun rumah, connecting sama kantor, terus sama gudang kantor. Jadi kayak aku bangun tidur, aku makan ini goalsku. Kalau ditanya goalsku, aku bangun tidur dengan tenang, tidak dikejar waktu untuk syuting pagi gitu ya. Ini kenapa ini tidak dikejar waktu untuk syuting pagi. Aku sarapan, di dapurku sudah ada kolam yang kecil, ya kan, ada bunyi air. Setelah itu aku mandi, masuk ke kamar mandi, terus aku keluar. Jadi rumah baru tuh ada jembatan di atas untuk ke menyeberang kantor. ke kantor. Oh ngerti. Oke. Jadi ini rumah gue, ini kantor. Jadi cuma nyebrang aja. Ngesot gitu ya. Jadi ini di satu area, tapi rumah itu tuh di lantai 2-nya tuh ada penyeberangan untuk ke kantor. Dan dari siang sampai sore aku akan fokus di sana. Ketika jam makan atau aku mau cek anakku, aku tinggal masuk lagi ke rumah. Jadi aku tidak akan kemana-mana. Jadi ibaratnya tuh your life goals tuh sebenarnya Sederhana. Aku hanya ingin di rumah, aku ingin gedein anak, aku ingin liburan kapanpun aku ingin liburan. ke kantor pun juga Aku ingin ngesot-ngesot kerja, nyambung. aku ingin hidupin banyak orang. Alhamdulillah aku punya banyak karyawan. Aku ingin hidupin mereka dan aku tidak perlu ninggalin keluarga. Jadi aku ingin bermanfaat untuk orang, tapi aku ingin fokus di rumah. Itu life goalsku. Kalau secara karir aku udah dapat karir. Secara materi alhamdulillah Tuhan udah kasih.
Jadi lebih ke quality time lah ya. Aku ingin itu. Pekerjaan itu bisa santai karena deket dari rumah gitu. Orang mungkin nggak tahu ya, orang ngelihatnya nonton aku sejam udah selesai. Tapi aku untuk bisa syuting jam 8 pagi, aku tuh harus keluar dari rumah jam 3 pagi karena Jakarta tuh macet. Aku tinggal di Bekasi. Aku harus keluar jam 3 pagi supaya tidak macet. Padahal aku bisa jalan lebih siang, tapi kenapa aku jalan lebih pagi supaya aku tidak terlambat dan aku bisa tidur lagi di studio. Itulah effort aku gitu loh. Iya benar-benar. Dan aku tuh udah pengen santai gitu. Makanya kalau dilihat sekarang aku syuting udah mulai berkurang. Udah mulai Berkurang. Aku udah mulai fokus di bisnis, sudah mulai fokus investasi gitu. Kayak postingan kan kelihatan kan. Iya. Nah, jadi kayak gitu. Maksud aku pada akhirnya semua orang sama kok inginnya. Ibaratnya tuh jatuhnya kayak ibarat tuh waktu penjajakan tuh udah mulai menurun karena aku udah ngerasa oke, ini saatnya aku untuk berinvestasi. Betul. Dan menjadi entrepreneur gitu investasiku finally itu di rumah gitu. Apa yang aku lakukan hari ini adalah untuk dapat masa baik di masa datang tuh sama keluarga gitu. Itu aja kok. Jadi memikirkan jangka panjangnya dengan kenyamanan di Iya, masa tua lah. makanya sekarang aku kerja gila-gilaan. Kerja bagai kuda tuh betul gitu. Sekarang tuh betul-betul kerja banget. Kayak misalnya aku kadang mau kerja tuh aku bilang ke anak-anak aku gitu, "Mama kerja dulu ya." Terus dan alhamdulillah anak-anak tuh kayak yang, "Iya Mama, hati-hati ya." Dan aku tenang gitu lah. Gitu. "Hati-hati ya Mama, Mama kerjanya semangat ya." gitu. Dan aku senang punya keluarga yang ngerti profesi aku. Iya, penting banget sih itu. Itu biasa ya sering terjadi tuh yang kayak gitu. Kadang kan ya kayak yang stereotip tadi lah gitu, kayak stigma kayak kita tuh nggak disupport, passion kita nggak disupport gitu kan. Banyak yang kayak gitu di luar Nah sana itu gitu. kalau ngomongin kayak gitu tuh itu kayak kita ngomongin tentang daerah kita sendiri. Kita mau nge-highlight ibarat tuh sebenarnya kayak di tempat kita tuh banyak potensi yang bagus. Betul. Tapi kenapa mereka kayak ibarat tuh, karena mungkin menurut aku yang bagus-bagus, lulusan yang bagus dari kita tuh Nggak di sini. Iya, dia nggak mau balik lagi karena dia ngerasa aduh aku di Jadi Bangkinang mau Rifka jadi dong. apa gitu. Iya kayak aku, kayak Liza gitu kan. Kita mikirnya kita mau jadi apa di Betul. Bangkinang, ujung-ujungnya Bener-bener. bakal Aku jadi kayak PNS gitu. kan. Nah makanya ibarat tuh ya udah aku balik dulu, terus aku di sana kan, terus aku kan ibarat tuh mikir balik lagi, soalnya aku kan udah ngelihat banyak tempat, terus kenapa nggak Bangkinang bisa berpikiran sepanjang ini gitu kan. Jadi ibarat tuh kayak western aja, jadi makanya aku balik, ya udah yuk kita Jadi bikin ini Timba. emang officially mau stay di sini. Enggak, aku rencananya emang nggak mau stay di sini dulu, tapi ibarat tuh aku mau ngangkat lagi pekarya-pekarya anak muda yang kita ada, mereka kurang wadah dan ibaratnya menurut aku sayang sekali gitu loh, ibarat tuh kok nggak disupport sih gitu, malah apa nih yang kamu bikin kayak nggak ada ngasilin, ya udah depend Kalau aja. aku sih jujur ya, aku di masa mendatang tuh aku ingin deket orang tua, inginnya di Bangkinang sebetulnya. Menua ya. Makanya aku tuh harus settlein dulu hidupku di sana gitu kan. Selama aku berkarir di sana aku harus settle dulu. Ketika aku pulang ke sini aku punya modal. Jadi aku sama kok kayak Rifka. Aku dari jauh-jauh waktu tuh aku selalu mikir gini, Bangkinang tuh punya banyak potensi. Bangkinang tuh punya makanan yang enak-enak. Bangkinang itu punya art yang luar biasa. Bagus-bagus. Kampar tuh luar biasa. Terus Bangkinang tuh juga punya tempat pariwisata yang oke. Bagus banget. Bangkinang tuh juga punya view-view yang hebat-hebat gitu loh. At least kalau kita mau foto-foto di sini spotnya banyak banget gitu. banyak banget. Bayangin aja kalau orang yang di Jakarta pasti dia ke Bandung dulu kan. Betul. Aku kayak mikir ya. Aku pernah mikir gitu kayak ini tuh bisa diginiin loh. And let's say makanan daerah aja kalau di package dengan lebih baik, Pemasarannya lebih baik. kemasan lebih baik, dia bisa terbang loh gitu. Jauh banget tuh sebenarnya. Tapi masalahnya di sini ada banyak orang hebat, ada banyak influencer, tapi mereka mungkin belum sampai ke sana. Lebih ke ini sih kalau yang kita lihat ya, influencer di daerah ini tuh lebih ke egois sih maksudnya. Iya. Mereka masih mikirin diri mereka sendiri gitu kan. Kalau aku jujur aku udah mikirin kayak Rifka. One day I wanna back to my village. You bilang village ya. I wanna back to my home. And then I will make it something gitu. Iya. Aku pengen kontribusi kepada daerah Iya. sendiri. Benar. Itu penting banget. Soalnya emang aku kasihan aja. Coba berapa banyak yang lulusan Kasihan nangis luar. Lulusan yang bagus, Me. Bener. Tapi dia nggak ngekontribusi lagi ke tempat kita, dan emang menurut aku mereka kurang melihat Kampar. Sebetulnya lebih gini juga besar. sih Kak. Jadi ada banyak lulusan bagus. Mereka udah lulus di Jakarta. Kemudian mereka punya link di sana. Mereka kerja di sana. Dan sama pemikirannya kayak kita. Gue kalau balik ke kampung gue kerja apa? Iya, Nah jadi mindset ini loh. Gue kalau balik ke kampung gue kerja apa? Nah
kalau kayak misalnya Rifka atau Ame yang udah di sini gitu kan, punya banyak link, ada banyak pandangan, kita bisa bikin ini dong. Dengan kalian membangun, finally orang tuh yang sudah merantau, Dia melihat. Rifka aja bisa hidup kok, dan bahkan lebih settle kok di sini. Kenapa gua nggak bisa? And then orang balik gitu. Iya benar. Kalau kita ngomongin potensi daerah nih, kalau dari pandangan seorang Liza Aditya nih, karena kan udah nginjak ibu kota nih, perbedaannya kayak gimana sih daerah kita ini sama ibu kota? Perbedaannya apa nih? Dari perbedaan ya dari Kualitas kayaknya kualitas kayak kultur otomatis udah Culture. beda kan. udah beda. Kalau culture sih luar biasa, udah beda ya. Jadi at least gini, misalnya kayak aku tidak terbuka, tapi aku nggak, I'm not wearing hijab. Itu aja masih jangan kalau aku aja itu ya, udah aku big aja problem sebetulnya. kebayangkan misalnya kalau misalnya aku keluar gitu kan, diliatin gitu, terus aku bilang ya udah, ibaratnya aku mau balik ke sini, aku nggak bakal ngerubahin kayak gimana aku. Iya. Soalnya aku ngerasa kalau aku ngerubah aku seperti apa orang di sini, jadi ibaratnya aku memperpanjang rantai yang sudah ada. Iya, betul. Soalnya seseorang itu tidak bisa dihakimi dari penampilan. Iya, betul. Nah, jadi itu pertama. Kalau kita bicara culture tadi, Iya, benar. dari hijab aja itu udah salah gitu loh penilaiannya. Jadi kayak orang daerah kita ini tuh kayak masih punya mindset yang belum kebuka gitu. Yes, Kayak betul. mereka tuh Padahal kan keimanan seseorang itu kan tidak bisa dilihat dari situ juga. Iya. Gitu ya. Itu hanya Tuhan dan dia sendiri. Iya. bener. Gimana sih hablum minallah ya? Iya, Hablum minannas, hablum minallah. Iya. Hablum minallah gitu. Gitu, Ih, bener. pinter loh gue. Jadi maksud aku lebih kayak gitu loh. Jadi kayak itu pertama culture. Yang kedua adalah potensi SDM sih, lebih kepada SDM ya. Beda ya. Jadi orang-orang sini tuh padahal hebat-hebat tapi mereka nggak Fasilitasi. gini karena mereka tidak keluar, dan orang yang sudah keluar tidak balik. Orang yang tidak keluar ini mereka tidak punya mindset lebih untuk mereka sekedar sudah bisa survive di sini. Benar. Jadi yang aku lihat tuh, padahal ya kalau aku tinggal di sini, aku aja tinggal di Bekasi itu bukan kota aku, bukan kota kecil aku, tapi ketika aku melihat di sana, karena memang basicnya aku bukan followers ya, aku founder. Jadi aku ngeliat marketnya, oh ini gue bisa bikin gini. Mungkin kalau aku stay di sini 2-3 bulan sama kayak Rifka, I will make it something. Iya. Confirm. Benar. Pasti aku akan lihat, wah ini bagus nih, bisa digarap nih. Wah ini oke nih, ini bisa digarap nih. Ada banyak hal gitu. Kalau mungkin Rifka dia lebih kepada apa Kreatif. namanya tempatnya, placementnya di sini. Kalau aku lebih kepada medianya kayaknya. Aku akan bikin sesuatu tapi lebih kepada media. Ya let's say aku di sini aja, aku kenapa bikin beauty house? Karena aku ngeliat orang-orang Bangkinang pergi perawatan ke Pekanbaru. Benar. Sini Pekanbaru 1 jam 45 menit something. Satu Bener jaman nggak? lah. Iya, Satu benar. jaman lah. Kalau kita naik mobil nggak ada masalah. Tapi banyak yang perawatan itu naik motor, udah bikin bulu mata dari Pekanbaru kena sampai sini ini lagi rontok lagi. Atau dia facial pakai motor, nyampe sini udah berminyak lagi. Banyak lagi. Benar. Dan akhirnya aku melihat market. Tahu nggak, aku bikin beauty house itu modalku hanya 30 juta. Aku berbagi ruko dalam waktu 1 minggu menjelang Lebaran itu ramenya, bikin 2 minggu berdiri, omsetku alhamdulillah 145 juta. Wah, alhamdulillah banget ya. Iya. Jadi bener tuh yang aku bilang ya, ingat gak sih yang aku bilang kenapa kita harus ke Pekanbaru? Benar. Kalau kita sendiri sebenarnya di anak Kampar tuh banyak yang bagus-bagus dan bisa menghasilkan sendiri. Makanya aku produk bilang, lokal. karena aku ngelihat kemungkinan gitu, kayak ngapain lu harus ke Pekanbaru? Lu perawatan aja harganya di sana udah mahal. Bensin lu, waktu lu udah facial, udah apa, lu balik lagi lu naik motor, perawatan lu udah hilang. Iya benar. Gitu. Kenapa gak ada orang yang ingin buat ini di sini? Setelah aku bikin baru ada kompetitor. Baru mulai Baru ada ya. kompetitor. Baru mulai ya. Tapi bagus dengan Bagus, dengan itu ada bagus. kompetitor, artinya market itu sudah tercipta. Udah ada marketnya. Dan aku sudah punya market sendiri, jadi aku tidak pernah iri dengan kompetitor. Iya benar. Toh orang kalau misalnya mau pergi ke tempat A, dia tahu yang lebih senior tempatnya yang mana. Gitu. Jadi pada akhirnya itu kembali ke rezeki yang dikasih Rezeki, Tuhan. iya. Nah jangan takut aja sih, soalnya aku melihat di sini itu Takut kehilangan kayak owner itu jadi kayak rasa ada paranoid gitu kalau Padahal misalnya aku, ada perusahaan aku pribadi enggak loh. Aku Iya, pribadi aku enggak. ngerasanya ibarat tuh kalian nggak harus takut, kalian harus nunjukin apa sih yang Iya, bagus kalian. harusnya gitu. kalian harus tunjukin kalian lebih baik daripada brand yang lain. Let's say contoh, dulu ada mall. Mallnya kepaksa tutup karena
Nggak ada orang. yang jualan di pasar ngeri tidak laku dagangannya. Iya, Karena benar. mereka takut. Betul. Ada saingannya kan. Akhirnya ada demo Ah. yang tutup mallnya. Padahal dengan adanya mall akan ada banyak investor masuk ke sini, akan lebih berkembang daerahnya, akan lebih Iya. banyak lowongan pekerjaan yang tercipta, akan lebih banyak orang yang bekerja dan akhirnya UMR sini akan naik. Iya benar. Bener nggak sih? Benar. Karena daerah ini sudah akan jadi daerah maju, bukan daerah berkembang. Iya. Nah, tapi inilah maksudnya yang tidak semua orang tuh pikirin gitu lah. Gue tuh pinter aslinya. tapi nggak nggak pede tapi aja. bukan Pede aja. gue pede. tapi nggak begitu nggak begitu diliatin pinternya gitu. Kadang orang yang ngeliatin kayak sosokan pinter tuh kadang Ya nggak itu, bener-bener pinter. itu dia. Iya. Gue gini aja udah kelihatan mata pinter ya kan. Oh, iya. Itu mati coy. Iya, nggak mati. apa-apa. Ya udah ngapain? Jadi kayak gitu ya, kayak orang daerah kita tuh punya mindsetnya tuh masih mindset yang kayak paranoid tadi itu kan. Kayak mereka tuh takut ada sesuatu hal yang baru datang ke daerah ini gitu kan. Padahal kan itu yang akan buka jalan untuk kita gitu Betul. kan. Iya. Ada jalan untuk kita buat ini apa nih hal yang baru gitu kan. Jadi selain mindset tertutup, mereka nggak pengen mencoba hal yang baru gitu. Saya tanya dong soal kita zaman sekolah. Oh iya. Ngapain dia duduk di sini kalau enggak? Kita kan ngomongnya entrepreneur. Oh iya, kita kan itu udah on tadi. point. Iya. Iya. Pokoknya seperti itulah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini kayak akan ada apa sih bahasanya akan ada motivasi. motivasi. Nah, bicara soal motivasi, kita berdua pun termotivasi untuk jadi begini dari kalau aku dari SMP, kalau Rifka di mana? Kalau aku sih pas aku SMA mau kuliah sih aku ngerasa, tapi kalau misalnya jujur ku katakan kalau untuk berkontribusi ke daerah sendiri itu sebenarnya baru. Tapi aku udah pengen bikin kafe sebenarnya dari 5 tahun yang lalu. Aku nyadar lagi ini kayak 2015 aku sebenarnya pengen Kak, jadi gini. pokoknya kalau sekarang mau bikin kafe jangan dulu lagi Covid. Sekarang udah enggak sih, Sulit. makanya aku Tidak boleh dine in. Mm-mm. Anyway, tau gak sih, walaupun gak ditanya kita kasih tahu. Kita tuh temenan tuh dari SMP. Dia emang suka gitu, nggak usah ditanya aja dia ngomong. Iya. Ya, jadi kita di sini cuma dengerin aja. Enggak, kita tuh temenan dari SMP. SD tuh aku gak kenal dia. Karena aku SD-nya SD Batalion SD kecil itu, yang orangnya nggak seberapa. By the way, kalau dia kan Batalion itu tuh bersejarah loh tuh SD-nya. Oh iya betul. Sekolah. Berjarak. Jadi dulu pas aku SD di sana tuh ada orang-orang Belanda yang datang karena situ tuh kayak itu loh, apa? Kayak peninggalan Peninggalan Belanda situ. gitu. Besok aku mau sana ya, tapi besok mau terbang ya, itu Pak. nggak pasti banyak yang nggak tahu tuh pas itu. Iya. Ini banyak yang nggak tahu nih. Nanti kita Kalian bisa harus datang pergi ke sana. itu ya ngecek ya. Kalian harus Kita datang ke SD-nya selain aku. kita ada konten kayak gini, kita juga akan ada konten explore Eksplorasi. ini. Terus ini kita cerita dulu. Nah, terus kita kan temenan SMP ya. Kelas 1 kita belum temenan kan, Kak? Kelas 2 baru. Dia kan kelas 1D, kelas 1B, aku 1D. 1A aku. Emang 1A? Oh iya, 1A. Tahu katanya temenan. Dia kan beda kelas. Beda kok. Kan kelasnya ada banyak. Situ SMP di mana? SMP 1. SMP 1 dia. SMP 1. Kok dia nggak Kita tahu? kakak kelas Oh, iya. ini gimana? Kalian kakak Junior kelas, diam. kan? Dia kelas 1 waktu itu kita kelas 3. Nah, jadi kan aku tuh 7D. Aku sama Lana. Iya. Terus siapa? Rati. Aku sama Rati. Sama Rati ya? Iya. Nah, akhirnya kelas 2 tuh kita Dia kan habis itu jadi enggak, Rati 7 pas kelas 2 aku baru sekelas sama Rati. Oh iya C ya. 7C, kan 7B kan? Bukan 7C, Enggak 8. 8C. Kok 8B? Aku 8B. 8B. Lana itu kelas cemerlang pinter-pinter gitu, Iya, LS ya kan? Sama Padahal Bang ini nih. padahal bedanya cuma kelasnya tuh pakai AC. Kaki. Sama Bang ini siapa? Apa? Kurniawan ya siapa? Iya, Kurniawan ada Kurniawan, ya? iya. Iya, ya dia juga cuma. Nah, terus di situ tuh kita ikut ekskul, namanya tuh apa? Namanya? Young Entrepreneur, bukan entrepreneur, Young jurnalis Journalist. ya, jurnalis muda. Ya, Young Journalist Kabupaten Kampar. Berarti emang dulu basicnya ada ini juga ya. Iya, Memang dia dari apa? dulu kita tuh udah hobi ngomong ya. Lebih ke Menulis majalah dinding, ya. majalah sekolah kan. Kita dulu tuh bikin mading, kita tuh dulu diajarin sama Karina Dianti Hasan, bener kan? Iya, benar. Terus kita diajarin nulis, kita diajarin bagaimana Ini loh jadi nanyanya. wartawan. Sampai akhirnya tuh kita dibawa pelatihan. Pelatihan lah seminggu di hotel apa tuh situ kah? Yang Bangkinang ini kah? Hotel Alta. Wisma apa gitu? Oh, bukan. Enggak. Hotel Bangkinang Enggak ya? baru. Iya. Dulu kan masih bangunan lamanya yang sebelah yang di sini. sini. Di situ ketemu pacar ya kan, pacar pertama. Nah setelah itu Singgah sebentar. setelah
setelah itu baru ke Riau Pos, terus kita bikin gitu. berita, ya kan? Kita bikin berita. Nah, setelah itu kita di challenge sama Karina itu untuk liputan siswa berprestasi yang bisa masuk di segmen akhir pekan ya. Iya. Nulis lah, aku nulis berita siapa? Tentang sekolah. Tentang sekolah. Dia yang tentang sekolah. Aku nulis tentang Lana. Oh iya. Wah, gue tuh harus enggak, Deng. Aku nulis sekolah. Aku nulis tentang si Lana, bukan aku deh, Kak. Aku tuh nulis tentang Ratih. Oh, tentang Ratih. Tentang siswa berprestasi. Iya, gitu. siswa berprestasi. Jadi lu tau gak? Si Ratih itu, jadi nih ya, si Ratih itu ya ikut tuh ajang. Gas ya. Ikut tuh ajang Riau Pos yang itu loh, Kak, yang jadi model-model di SKA. Oh, catwalk. Iya, Catwalk gitu. catwalk. Dia kan Catwalk. ikut. Kita kan disuruh nulis berita, Kak. Terus kan setelah pulang dari situ kita kan foto-foto itu si Ratih. Terus kita kan suruh bikin berita. Aku bikin tuh berita si Ratih berprestasi, dia dapat juara berapa. Pas hari Rabu dikumpulin, yang di ini tau nggak? Yang dipanggil sama kepala sekolah, tepuk tangan untuk Ratih, ya kan? Juara catwalk. Padahal yang bikin berita si Ratih itu gue, Kak. Tapi aku nggak disebut. Padahal kan tahu nggak sih, nulis berita tuh sampai nggak tidur, sampai datang ke Pekanbaru, duit jajan juga minta sama orang tua, nggak minta sama Ratih coba. Di ujung berita tuh kan. Dengar tuh Ratih, dengar. Dengar tuh Ratih ya. Kamu juga dulu saya sulit mendapatkan tanda tangan kakak senior. Oke. Terus ya kan, terus udah gitu kan di ujung berita tuh kan ada kode tuh. Dulu Iya, apa? iya. Aku les. Aku RH. Aku ya kan. Nah, harusnya kepala sekolah itu mengapresiasi si penulis si les ini. Si les ini. Bener nggak? Bener. Terima kasih juga untuk Kepada les sudah wartawan menulis. muda kita. Gak ada kan lu disebutkan? Nggak ada. Gak ada kan? Dari situ aku langsung, gue nggak bisa begini. Gue nggak bisa nulisin berita orang. Gue harus ditulisin beritanya sama orang. Dan alhamdulillah sekarang beritaku banyak ditulisin sama orang. Berarti dia benar-benar- motivasi ya. Aku Ya. termotivasi. Berarti dia benar-benar udah tahu apa ya jalan hidup Aku dia. udah tahu dari pas SMP itu. gitu ya. Dari situ aku udah tahu. Gue nggak mau nulisin berita orang, gue mau orang nulisin tentang gue. Dan alhamdulillah robbil alamin wa syukurillah, mau di mana-mana sekarang berita aku ditulisin orang, nggak nulis sendiri terus suruh posting gitu. Iya benar. Gitu loh, Kak. Jadi poinnya adalah bukan negatifnya ya. Pertama, ingin menjadi Ratih itu adalah motivasi untuk jadi lebih. Motivasi banget ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk ingin dipandang itu tidak selamanya orang yang tidak terlihat. Jadi apresiasilah orang yang tidak terlihat yang sudah meng-create sesuatu yang menjadi lebih sempurna. Iya. Itu. Benar. Itu yang penting loh. Kadang tuh ada tuh yang kayak gitu. Beruntung aku tuh orang yang terbangun gitu untuk ayolah. Iya benar. Lu jangan iri tapi lu harus jadi dia. Beruntung begitu. Tapi kan ada orang yang iri ngomongin di belakang. Iya benar. Gitu. Jadi gitu tuh poinnya tuh ya. Jadi jangan cuma mengapresiasi orang-orang yang sukses, tapi apresiasi juga orang-orang Dari di nol. belakangnya. Betul. Kadang foto wisuda, terima kasih telah menemani dari nol. Bukan pacar yang menemani Anda. Tapi orang tua. Benar. Apresiasi orang tua, foto bersama orang tua. Ini deh. Apa? Harapannya Aku. seorang Liza Aditya untuk Tentang apa? Nah, daerah ini. dari SDM-nya, dari SDA-nya. Ya singkat aja, lu denger aja nih video di pertama tuh udah harapan gue semua. Ngapain gue ulang-ulang? Lu kan bisa denger biar lu nonton, biar lu fokus. Terima kasih yang telah menonton ataupun Ya, mendengarkan podcast ini. makasih juga udah di-invite ke podcast Terima kasih Timba. Liza Aditya. Sama-sama. Ya, sukses untuk kedepannya walaupun Thank you. situasi seperti ini. Thank you. Ya, Masih stay strong. hustling. Ya benar. Sukses Stay juga strong buat untuk kalian. Semoga kalian tetap pada keep on track. Yes. Dan semoga goalsnya untuk membanggakan daerah Kampar dengan kehebatan kalian masing-masing tercapai. Amin. Amin. Jadi untuk kalian di luar sana tetap ikuti passion kalian. Yes. Penting banget. Selagi positif. Pokoknya terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Kita jumpa di podcast selanjutnya. Bye.